Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kami undang untuk berdiri. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Dan marilah kita memasuki ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah, kita pujikan ayat 1 dan 2. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita serahkan ibadah kita pada hari ini di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadi pusat pertolongan kita, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra sekarang dan selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati hari raya turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Maka mari kita menyimak firman Tuhan yang menjadi tema ibadah kita pada hari ini, yang terambil dalam Roma 5 ayat 5-8 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi tema ibadah kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun firman Tuhan sudah banyak diberikan kepada kita, bahkan meneguhkan iman dan kepercayaan kita, nyatanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari kita masih juga menjauh dari bimbingan dan tuntunan Sang Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Minggu yang indah ini marilah kita bersama-sama
memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, yang terlebih dahulu akan kita awali dengan kita menaikkan doa pertobatan kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena di dalam diri Yesus Kristus Engkau telah rela mati bagi kami. Dan untuk kami yang berdosa ini bahkan Engkau rela memberikan Sang Roh Kudus menjadi terang, menjadi penghibur dan penuntun kehidupan kami. Maka ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Rahim, hari ini kami datang dengan membawa keberadaan diri kami. Semua dosa dan kesalahan kami biarlah kami serahkan di dalam pengampunan di dalam Yesus. Dan biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami untuk kami menapaki hari-hari hidup kami selanjutnya. Meskipun akan banyak tantangan dan penuh kelemahan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus yang nyata di dalam Roh Kudus akan menguatkan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah karena bagi kita yang telah mengakui dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, maka telah tersedia berita anugerah yang menjadi berita sukacita bagi kita. Maka jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah yang terambil dari dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26, yang demikianlah bunyinya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan aku mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah berita anugerah, syukur kepada Allah karena pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian. Mari kita menyambut firman Tuhan yang telah menjadi berita anugerah bagi kita pada hari ini, dengan kita memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 27. Meski tak layak diriku, kita pujikan bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Doa dan pembacaan kitab suci akan dilayani oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, perkenankan kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap puji, syukur, dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan
masih berkenan memberi kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Mampukan kami untuk memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 20 yang demikian firman-Nya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah.
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, juga anak-anak sekalian. Semoga pagi hari ini di hari Pentakosta kita semua boleh selalu bersukacita di dalam Tuhan, tetap berada di dalam pengharapan dan keyakinan bahwa Roh Kudus akan selalu menuntun dan menerangi kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam kehidupan bergereja kita, Hari Raya Pentakosta biasanya identik dengan kegiatan ibadah padang yang kita lakukan di tempat-tempat wisata atau di luar gereja. Tetapi hari ini karena situasi pandemi, maka kita bersama membangun ibadah di rumah masing-masing dengan dilengkapi perjamuan kasih dan juga suasana ibadah yang berbeda dengan hari-hari minggu biasanya, ibadah padang di rumah masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudara, juga anak-anak yang diberkati Tuhan, kita pasti pernah mengalami situasi berada di dalam sebuah kerumunan. Kerumunan saat ini menjadi sesuatu yang dilarang, tetapi dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengalami berada di situasi kerumunan. Entah itu ketika kita melihat pawai 17 Agustusan, ataupun kita sedang melihat sebuah pertunjukan, entah itu pertunjukan orkes dangdut, biasanya anak-anak muda, atau biasanya anak-anak kecil-kecil kalau ada miniatur yang lewat-lewat pasti juga berkerumun. Bapak Ibu dan Saudara, kerumunan seringkali menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari banyak daerah. Dan kerumunan pasti dikarenakan karena adanya sesuatu yang tidak biasa. Adanya kerumunan itu memang disengaja, tetapi pasti paling tidak ada sesuatu yang dilakukan atau ditonton ketika seseorang itu berada di dalam kerumunan. Jemaat yang terkasih, sebelum peristiwa turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta adalah sebuah hari di mana orang-orang yang mengikuti tradisi Yahudi itu berkumpul di Yerusalem. Dari berbagai macam penjuru mereka datang berkumpul untuk merayakan Shavuot, atau hari raya Shavuot ini adalah sebuah tradisi Yahudi di mana kita merayakan, atau di mana mereka merayakan peristiwa panen raya. Mereka merayakan suatu peristiwa syukur karena berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus pada waktu hari raya itu, lalu kemudian peristiwa perayaan 50 hari setelah Paskah itu menjadi sebuah peristiwa yang berbeda karena adanya api Roh Kudus atau adanya kuasa Roh Kudus yang dicurahkan sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid dan kepada semua umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika melihat adanya lidah api yang turun ke atas mereka, bahkan menghinggapi mereka, sebetulnya pada waktu itu orang-orang yang berada dalam kerumunan, terutama para murid itu, merasa kaget. Dalam ketakjuban mereka pun kemudian dapat berkata-kata di dalam banyak bahasa. Sebagian dari mereka menerima ini sebagai karya Roh Kudus. Namun ternyata ada pula segelintir orang yang mencoba menggoyahkan iman dan keyakinan dan janji Tuhan yang sebetulnya sudah lama dinubuatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa ini menandai sebuah permulaan di mana para murid yang sebelumnya memiliki bahasa yang sama kemudian dipecah-pecahkan bahasanya untuk dapat diutus ke berbagai penjuru menyampaikan kabar sukacita. Akan tetapi di balik peristiwa ini ternyata ada beberapa pihak yang mencoba untuk tidak meyakini apa yang terjadi. Artinya bahwa ada beberapa orang yang malah bahkan itu menyindir. Dalam sindirannya, sekelompok orang ini mengatakan bahwa orang-orang yang berbahasa banyak itu tadi adalah orang-orang yang mabuk anggur. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, juga anak-anak yang terkasih, mendengar prasangka ini, Petrus kemudian menegaskan apa yang dialami dan diyakini olehnya dan para murid yang lain. Dengan tegas, Petrus menyatakan bahwa ini adalah kuasa dari Sang Roh Kudus. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang sudah lama dijanjikan oleh Tuhan di dalam karyanya. Jemaat yang terkasih, peristiwa ini terjadi atau peristiwa Pentakosta di mana para murid dikaruniai macam-macam bahasa ini terjadi untuk membuat para murid ini mampu pergi ke penjuru dunia untuk menyebarkan kesaksian firman Tuhan yang selama mereka menjalani kehidupan sebagai murid Kristus sudah mereka terima. Dalam peristiwa ini nampak bahwa para murid benar-benar dipakai. Tuhan tidak sekedar mengutus tetapi memperlengkapi dengan cara dan karya yang dilakukan olehnya. Dan para murid juga nampak bersyukur walaupun berada di dalam keheranannya. Mereka sebenarnya bingung, tetapi mereka nampak mencoba menerima dan menyelami karya Allah. Dan jelas Bapak, Ibu, dalam suatu karya Allah, di dalam seluruh karya Allah yang dinyatakan, tentu yang namanya ketidakpercayaan dan gangguan itu pasti selalu ada. Terbukti bahwa ada sekelompok orang yang kemudian mencoba untuk menggoyahkan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta yang selalu berkaitan dengan peristiwa syukur dan sebuah perayaan syukur ini, marilah kita lihat kembali sebagai karya Allah, yang dimana dengan adanya karya ini kita pun juga digugah dan diutus untuk berani menjadi saksi dengan tegas. Dari peristiwa Pentakosta ini Bapak, Ibu, dan Saudara, juga anak-anak,
Kita diajak untuk memproses diri, meyakini karya dan penyertaan Allah yang nyata di dalam Sang Roh Kudus. Dari bacaan leksionari tentang Pentakosta pada hari ini, kita diajak untuk melihat dan memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama, dalam peristiwa ini Allah menggenapi janjinya dan meneguhkan karyanya dengan tercurahnya Sang Roh Kudus ini. Sang Roh Penghibur itu tidak hanya dijanjikan tetapi dicurahkan dengan bukti lidah api dan juga bukti bahasa yang bermacam-macam yang kemudian bisa dikuasai para murid untuk menyebar ke banyak daerah. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan adanya karya ini atau dengan kita mengenang karya Roh Kudus ini, kita pun juga diundang untuk menjadi saksi, mewartakan kasih, mewartakan sukacita, dan mewartakan kebenaran dengan didasari rasa syukur yang penuh. Maka tidak heran jika banyak gereja juga dalam masa raya Pentakosta ini mengadakan hari raya unduh-unduh, karena memang karya Roh Kudus harus kita imbangi atau kita tanggapi dengan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga anak-anak yang terkasih, dari mengenang akan peristiwa Pentakosta ini, kita pun juga diajak untuk bersama-sama melihat sebuah kenyataan bahwa di dalam setiap karya Allah itu pasti akan ada hal dan orang-orang yang berusaha untuk membelokkan kebenaran yang nyata. Artinya bahwa ini biarlah menjadi tantangan bahwa meskipun ada banyak pihak yang mungkin tidak meyakini karya yang dilakukan oleh Allah ini, kita tetap diutus dan diajak untuk bersaksi dengan tegas. Maka biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara, sukacita Pentakosta dan keyakinan bahwa Roh Kudus akan selalu melingkupi dan menuntun kehidupan kita, biarlah terus membangun semangat kita untuk tetap bertahan di dalam pengharapan yang penuh, terutama dalam menghadapi situasi pandemi virus corona ini. Selamat menghayati peristiwa turunnya Sang Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus sendiri kiranya selalu bersama-sama dengan kita, memampukan dan menuntun kita dan meneguhkan iman percaya kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam keteduhan marilah kita bersama-sama menghayati pujian Roh Kudus turunlah, dan kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh kita. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku
padamu saja berserah. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah membersamai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk sukacita, kebersamaan, dan hadirat-Mu yang sungguh-sungguh kami boleh rasakan. Meskipun saat ini kami masih harus membangun ibadah kami di rumah kami masing-masing, di dalam kelompok-kelompok, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami untuk tetap memuliakan nama-Mu dalam situasi apapun dan dimanapun kami berada. Tuhan yang Maha Baik, perkenankanlah kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi jemaat kami, GKJW, Jemaat Tunglur, di dalam setiap tugas dan kegiatan pelayanan dalam jemaat kami ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memperlengkapi para abdi-Mu di jemaat ini, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk setiap kami yang saat ini berada di dalam pergumulan-pergumulan pribadi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah Allah yang senantiasa membersamai dan memberkati pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan memberkati. Di antaranya kami berdoa untuk Bu Sarju yang masih dalam masa pemulihan, untuk Pak Pujiantoro yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, dan juga untuk Ibu Yuyun dan Ibu Suli di dalam kesehariannya. Biarlah selalu Tuhan topang, Tuhan pulihkan saudara-saudara kami ini sehingga boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan yang utuh, sukacita yang penuh hanya di dalam Tuhan. Keluarga, sanak saudara yang merawat, bagi keluarga dan sanak saudara yang merawat, juga para medis yang memberi bantuan perawatan, biarlah Tuhan berkati mereka semua, Tuhan pakai dan lengkapi mereka. Kami pun mengingat bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini juga sedang bersama-sama dengan seluruh dunia memerangi wabah virus corona. Mampukanlah pemerintah, para tenaga medis, dan juga setiap kami para masyarakat Indonesia ini untuk mampu berjuang bersama sehingga negara kami boleh dipulihkan. Kami berdoa untuk mereka yang sudah mengalami gangguan virus corona, mereka yang terpapar positif, mereka yang sedang dirawat, mereka yang dalam masa pemulihan, bahkan keluarga mereka yang berduka
karena ditinggal oleh sanak saudara yang terkasih oleh karena wabah ini, biarlah Tuhan berkati, Tuhan jamah, dan Tuhan kuatkan, sehingga campur tangan Tuhan boleh senantiasa memampukan kami semua untuk bersatu hati memerangi wabah ini. Demikianlah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kesemuanya ini kami panjatkan dan percayakan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dan doa ini akan kami akhiri dengan pujian doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar mengumpulkan persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama-sama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 287B, Sekarang Beri Syukur. Kita pujikan ayat 1 sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Syukur, hai hatimu utama, sempurna dan besar, segala karya Tuhan di
kasihnya tak tepi, mengasuh anaknya, murahnya besar seluas dunia. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas berkah Tuhan yang tercurah atas hidup kami. Di tengah-tengah ibadah ini, kami bersama-sama telah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan, agar layak di hadapan Tuhan dan dapat digunakan sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan, agar kami senantiasa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan, berkati dengan roh hikmat Tuhan, agar dapat mengelola persembahan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba waktunya bagi kita untuk melangkah ke ibadah kita yang sejati, yaitu kehidupan keseharian kita. Maka marilah kita memperbaharui tekad dan keinginan kita untuk terus menjadi saksi, untuk terus melakukan karya keselamatan yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah. Dan selalu kita yakin bahwa Roh Kudus akan selalu menuntun dan menerangi langkah kehidupan kita. Kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 54, Tak Kita Menyerahkan. Bersinar di dalam dunia, tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga anak-anak yang terkasih, maka pulanglah dan marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, yang nyata karyanya di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan akan terus berjalan bersama-sama dengan kami melalui kuat kuasa Sang Roh Kudus. Kiranya senantiasa memberkati saudara-saudara semua, memampukan kita untuk hidup di dalam sukacita dan pengharapan yang baru, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala